Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas berkah dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan serta umur yang barokah. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Putri Dwi Firnanda dari Offering D18, program studi S1 Akuntansi Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan sedikit menyampaikan perihal tentang korupsi dan pemberantasannya dalam Islam. Nah, pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corrupere, corruption, corruptus. Dalam bahasa Inggris, kata tersebut diserap menjadi corruption, berasal dari kata kerja korup yang berarti jahat, rusak, dan curang. Nah, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi berarti perbuatan busuk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Sehingga istilah ini sering dikaitkan dengan perilaku buruk seperti jahat, curang dalam hal keuangan. Oleh karena itu, korupsi diartikan sebagai tindak pemanfaatan dana publik yang seharusnya untuk kepentingan umum dipakai secara tidak sah untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Baik, yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari korupsi. Dalam pandangan Islam tidak dikenal dengan istilah korupsi, karena kata tersebut bukan berasal dari agama Islam. Akan tetapi, dengan melihat arti korupsi sebagaimana yang telah disebutkan, banyak istilah pelanggaran hukum dalam pandangan Islam yang dapat dikategorikan sebagai korupsi. Nah, bentuk korupsi yang pertama adalah ghulul. Kata ghulul secara bahasa adalah mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. Lebih jauh, Ibnu Qutaybah menjelaskan bahwa perbuatan khianat dalam ghulul karena orang yang mengambilnya menyembunyikannya pada harta miliknya. Khianat disebut ghulul karena memasukkan harta yang bukan miliknya secara tersembunyi dan samar dari jalan yang tidak halal. Larangan penggelapan ini tertera dalam Quran Surat Ali Imran ayat 161. Baik, bentuk korupsi yang kedua adalah rishwah atau suap. Istilah ini berasal dari kata rasya, yarshu atau rishwah yang berarti menyuap atau menyogok. Orang yang menyuap disebut dengan al-roshi, sementara orang yang menjadi perantara suap disebut al-murtashi, sementara orang yang menjadi perantara antara pemberi dan penerimanya dengan menambahi di suatu sisi dan mengurangi di sisi lain disebut dengan al-roisi. Rishwah merupakan perbuatan yang dilarang keras oleh Al-Quran, hadis maupun ijma. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dari Abdullah bin Amr bin Ash, dia berkata Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima atau meminta suap. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Tirmizi. Baik, bentuk korupsi yang ketiga adalah hadiah atau gratifikasi. Pemberian hadiah menjadi haram hukumnya jika untuk kepentingan tertentu, seperti memberi hadiah kepada pejabat, atasan, atau penguasa untuk mendapatkan keuntungan. Hadiah seperti ini disebut juga dengan gratifikasi, yaitu uang hadiah kepada pegawai atau pejabat di luar gaji yang telah ditentukan untuk memutuskan proyek dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jenis hadiah atau gratifikasi seperti ini dengan menyatakan hadiah bagi pekerja adalah ghulul atau korupsi. Hadis riwayat Ahmad. Bentuk korupsi yang keempat adalah sarikoh atau pencurian. Sarikoh berasal dari bahasa Arab, yaitu saroko yasriku, yang berarti mencuri. Tindak pencurian merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi, karena pada hakikatnya korupsi adalah mencuri atau mengemplang uang negara, uang perusahaan, uang organisasi, ataupun uang orang lain tanpa alasan yang sah. Baik, bentuk yang kelima adalah khianah atau sering disebut dengan khianat atau kecurangan. Khianah adalah perbuatan tidak jujur, melanggar janji, melanggar sumpah atau melanggar kesepakatan. Ungkapan khianat juga ditujukan untuk seseorang yang melanggar atau mengambil hak orang lain. Dapat dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang telah dibuatnya, khususnya dalam hal muamalah, seperti transaksi jual beli, utang piutang, dan lain sebagainya.
Khianat juga ditujukan kepada orang yang mengingkari amanat politik, ekonomi, bisnis, sosial, dan pergaulan. Khianat adalah tidak menempati amanah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci dan melarang perbuatan khianat. Baik, yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah hukum korupsi dalam pandangan Islam. Korupsi memiliki bentuk dan tingkatan yang beragam. Namun, semua kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi merupakan dosa yang amat besar. Karena dampak negatifnya bukan hanya bagi pelaku yang bersangkutan saja, tetapi juga menimpa pada bangsa dan negara. Hukuman bagi para koruptor disesuaikan dengan modus kejahatan yang telah dilakukan. Misalnya, korupsi dengan modus mencuri atau menggelapkan dana negara, maka baginya berlaku hukum potong tangan jika barang atau uang yang digelapkan sudah mencapai satu nisab pencurian, yaitu senilai 94 gram emas. Hukuman lain bagi koruptor adalah takzir atau hukuman, mulai yang paling ringan yaitu dipenjara, lalu memecatnya jadi jabatan dan memasukkannya dalam daftar orang tercela atau tasyhir, penyitaan harta untuk negara, hingga hukuman mati. Hukuman ini disesuaikan dengan besar kecilnya jumlah uang atau barang yang dikorupsi dan dampaknya bagi masyarakat. Yang selanjutnya adalah motif-motif tindak pidana korupsi. Jika dilihat dari motifnya, korupsi disebabkan oleh motif internal dan motif eksternal. Berikut pembahasannya. Yang pertama adalah motif internal. Artinya, dalam hal ini adalah motif yang timbul dari diri seorang yang melakukan korupsi. Motif internal itu meliputi seperti sikap terlalu mencintai harta atau hub al-dunya. Yang kedua adalah sikap tamak dan serakah. Yang ketiga, sikap konsumtif dan hedonis. Yang keempat adalah pemahaman agama yang dangkal dan hilangnya nilai kejujuran. Yang selanjutnya adalah motif-motif tindak pidana korupsi. Jika dilihat dari motifnya, korupsi disebabkan oleh motif internal dan motif eksternal. Berikut pembahasannya. Yang pertama adalah motif internal. Artinya, dalam hal ini adalah motif yang timbul dari diri seorang yang melakukan korupsi. Motif internal itu meliputi seperti sikap terlalu mencintai harta atau hub al-dunya. Yang kedua adalah sikap tamak dan serakah. Yang ketiga, sikap konsumtif dan hedonis. Yang keempat adalah pemahaman agama yang dangkal dan hilangnya nilai kejujuran. Yang kedua adalah motif eksternal. Selain motif internal, terdapat pula motif eksternal yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Motif eksternal tersebut meliputi adanya kesempatan dan sistem yang rapuh. Yang kedua, faktor budaya. Yang ketiga adalah faktor kebiasaan dan kebersamaan. Yang keempat adalah penegakan hukum yang lemah. Dan yang selanjutnya adalah bahaya korupsi bagi kehidupan. Korupsi sangat berbahaya karena akibatnya adalah bagi kehidupan seluruh umat manusia. Yang pertama adalah bahaya korupsi terhadap individu. Jika budaya korupsi sudah mendarah daging pada seseorang, maka orang tersebut telah berusaha menghancurkan dirinya, merusak ibadahnya, mempermainkan doanya, dan menghancurkan keluarga serta keturunannya. Hal ini dikarenakan orang yang memakan harta hasil korupsi sama dengan orang yang memakan harta haram. Bahaya korupsi yang kedua adalah bahaya terhadap kehidupan generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi kebiasaan sehari-hari, anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang antisosial. Selanjutnya, generasi muda akan menganggap bahwa korupsi adalah hal yang biasa, atau bahkan itu adalah budaya mereka. Sehingga, pribadi mereka menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Yang ketiga adalah bahaya korupsi terhadap kehidupan bermasyarakat. Korupsi juga membahayakan standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemuliaan dalam masyarakat. Theobald menyatakan bahwa korupsi menimbulkan iklim ketamakan, egois, dan memandang rendah orang lain. Nah, bahaya korupsi yang keempat adalah terhadap sistem politik. Praktik korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, kekerasan dalam pemilu, money politik atau politik uang dapat berakibat pada timbulnya kekerasan pada masyarakat oleh penguasa dan tersebarnya korupsi. Di samping itu, hal ini akan memicu terjadinya instabilitas sosial politik dan integrasi sosial.
Nah, bahaya korupsi yang kelima adalah terhadap sistem birokrasi administrasi. Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Hanya orang kaya yang mendapatkan pelayanan yang baik karena mereka mampu menyuap. Nah, hal ini akan menyebabkan meluasnya keresahan sosial dan ketidaksetaraan sosial. Nah, untuk itu, upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi yang pertama adalah budaya anti mencontek, plagiasi, dan titip absen. Yang kedua adalah memegang teguh amanah. Nah, teman-teman, sekian penyampaian materi mengenai korupsi dan upaya pemberantasannya dalam Islam dari saya. Apabila ada kurang lebihnya dan ada salah-salah kata, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.